Baik, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas C, mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Melissa Banitasik dengan NIM J1A 121159. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dengan NIM J1A 121165. Perkenalkan, nama saya James Lahir Ramadan dengan NIM J1A1 21150. Perkenalkan, nama saya Farawila Syale Basrano dengan NIM J1A1 21137. Perkenalkan, nama saya Dian Purnama Samiuddin dengan NIM J1A1 21126. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, serta terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti penyuluhan kesehatan dengan tema donor darah di masa pandemi. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada teman pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita memasuki materi, saya akan men-share screen dulu materinya. Apakah PowerPoint-nya terlihat? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai donor darah di masa pandemi. Selanjutnya kita akan melihat apa sih itu donor darah. Donor darah yaitu penyumbangan darah atau proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Kemudian darah yang dipindahkan atau darah yang ditransfusikan yaitu darah yang lengkap dan komponennya juga lengkap. Darah yang lengkap itu mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Selanjutnya kita akan melangkah di bagian jenis donor darah. Jenis donor darah itu ada dua. Yang pertama, DDS atau donor darah sukarela. Adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darahnya tersebut. Yang kedua ada DDP atau donor darah pengganti. Adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darahnya diberikan. Selanjutnya, syarat-syarat mengenai donor darah. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berusia 17 sampai 65 tahun. 17 tahun ini yang bisa mendonor darah itu 17 tahun 3 bulan. Jadi 17 tahun pas itu belum boleh. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kilo. Yang keempat, tekanan darah sistol 100 sampai 170 dan diastol 70 sampai 100. Mungkin ada yang mau bertanya, bagaimana caranya kita tahu mengenai tekanan darah ini? Jadi sebelum mendonor itu, kita akan dites kesehatannya, dimulai dari berat badannya, tensi, dan darahnya. Jadi kita akan mengetahui tekanan darah kita saat di tes tersebut. Yang kelima, kadar hemoglobin 12,5 sampai dengan 17,0. Yang keenam, tidak menderita penyakit beresiko tinggi, seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, penyakit jantung, paru, ginjal, kejang-kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Kenapa orang yang menderita penyakit ini tidak diperbolehkan untuk mendonor darah? Karena saya kasih contoh. Yang pertama penyakit HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu dapat menyebar atau menular melalui cairan darah, sehingga orang yang menderita penyakit HIV atau AIDS tidak dapat mendonorkan darahnya.
Selanjutnya, interval donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak melakukan donor darah sebelumnya. Jadi dalam 1 tahun itu, kita dapat mendonorkan darah minimal 4 kali. Karena interval waktunya itu 3 bulan. Oke, jadi kita lanjut lagi. Manfaat donor darah. Mungkin banyak dari teman-teman yang ingin mendonorkan darahnya, tapi mungkin masih takut-takut atau masih ragu. Jadi saya akan memberitahu kepada kalian apa saja manfaat dari donor darah, supaya mungkin kalian dapat lebih berani untuk melakukan itu. Yang pertama, kita dapat mencek kesehatan gratis. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebelum mendonor darah itu, kita akan ditimbang berat badannya, dicek tensi, dan dicek darahnya. Jadi itu bisa sekalian cek kesehatan gratis, karena saat dicek darah itu, kita akan diberitahu juga mengenai HB-nya kita, apakah rendah atau tinggi. Yang kedua, menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa, seperti kita mendonorkan darah untuk orang yang kecelakaan. Yang tadinya orang itu mungkin mau meninggal karena kita mendonorkan darah kita, dia jadi selamat. Yang ketiga, mengurangi simpanan zat besi yang berbahaya dalam tubuh. Yang keempat, mengurangi resiko serangan jantung. Kelima, mengurangi resiko terkena kanker. Yang keenam, mengurangi stres. Yang ketujuh, meningkatkan produksi sel darah baru. Dan yang kedelapan, meningkatkan kebugaran. Selanjutnya, panduan dari PMI mengenai donor darah yang aman saat pandemi. Kenapa saya masukkan bagian ini pada PowerPoint saya? Karena ada beberapa dari teman saya yang saya tanya, saya ajak dia, ayo kita pergi donor darah, tapi dia bilang masih takut karena pandemi. Jadi sehingga PMI juga memberikan panduan yang aman saat melakukan donor darah di saat pandemi ini. Yang pertama itu, sebelum memasuki gedung UDD akan dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Yang kedua, pendonor wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Yang ketiga, melakukan pendaftaran ke bagian administrasi. Yang keempat, melakukan pemeriksaan ke dokter. Yang kelima, melakukan pengecekan HB dan tensi. Dan yang keenam, selanjutnya masuk ke ruangan pengambilan darah dan selamat mendonor darah. Oke, karena slide PowerPoint-nya sudah habis, saya kembalikan ke moderator dulu. Ya, itulah tadi materi yang dipaparkan. Jika ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, saya mempersilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama dan jurusannya. Kita batuk. Saya Kak. Mana? Siapa? Kepada yang ingin bertanya, silakan. Saya dari jurusan manajemen. Atas nama Lutfia ingin bertanya. Kak, bisa dengar suara saya? Belum. Bisa dengar suara saya? Bisa. Pertanyaannya, apa setelah divaksin kita bisa donor darah?
Kak. Mohon maaf sebelumnya, kepada Saudara Winda, pertanyaannya mohon diulang. Pertanyaannya, apakah setelah divaksin kita bisa donor darah? Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Winda. Kepada teman pemateri, saya persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi itu, apakah setelah vaksin kita dapat melakukan donor darah? Jawabannya itu bisa. Tetapi setelah vaksin, dengan waktu untuk mendonor itu diberikan jeda selama 1 minggu. Jadi misalnya kita vaksin, terus ingin mendonorkan darah itu belum boleh ketika belum 1 minggu lewat batas dari vaksinnya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan Saudara Winda? Apakah jawabannya sudah diterima atau masih ada sanggahan? Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilakan. Saya, Kak. Ya, kepada Saudara Anissa, saya persilakan untuk bertanya. Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran. Oh, ya. Jadi, saya ulang pertanyaan saya, yaitu berapa sih waktu tidur yang cukup saat kita akan melakukan donor darah? Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Anissa. Kepada teman pemateri, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, berapa waktu tidur yang cukup sebelum melakukan donor darah? Jadi waktu tidur yang cukup untuk sebelum melakukan donor darah itu 5 jam sebelum melakukan donor darah. Tetapi itu semua tergantung lagi dari imunitas tubuh seseorang itu. Jadi baru-baru ini kan saya dan beberapa teman mengadakan kegiatan donor darah. Dan mereka itu tidurnya hanya 3 jam tapi lolos. Jadi itu dia tergantung dari imun kita juga masing-masing. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawabannya. Kepada Saudara Anissa, apakah ada sanggahan atau jawabannya sudah diterima? Tidak, Kak. Makasih. Baiklah, jika sudah tidak ada teman-teman yang bertanya, saya akan mengakhiri penyuluhan kesehatan hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat siang.